Selamat siang Sobat Etam, dimanapun kalian berada. Alhamdulillah kali ini di edisi yang spesial ini kita akan mewawancara Bapak Dirjen Peraturan Perundang-undangan langsung dari kantor di Jakarta. Bagaimana kabarnya Bapak Dirjen? Ya, baik, terima kasih Pak Ferry dari jauh-jauh dari Kalimantan Timur ya, sebagai ibu kota negara ya. Jadi terima kasih atas waktunya mengunjungi kami di Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum. Dan kami sangat senang untuk menerima. Terima kasih Pak Dirjen. Kita to the point aja ya sahabat Etam. Kita ingin diskusi Pak Dirjen. Kita ketahui bahwa saat ini sudah masuk di periode baru ya pemerintahan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Seperti kita ketahui Kementerian Hukum adalah salah satu kementerian yang mengalami perubahan, gitu ya, menjadi beberapa kementerian. Nah, berdasarkan peraturan Menteri Orta yang baru, kira-kira apakah ada perubahan di Dirjen PP ini, Pak Dirjen? Ya, pertama memang berdasarkan peraturan Presiden ya terkait Kabinet Merah Putih ini ya. Ini kan di mana Kementerian Hukum dan HAM itu dibagi menjadi 3 kementerian, ya kan? Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dan saat ini Kementerian Hukum ini mengampu ada 8 unit utama. Yang sebelumnya 11, sekarang jadi 8, ya. Yang keluar adalah unit imigrasi, pemasyarakatan, dan juga unit HAM. Jadi selebihnya masih di Kementerian Hukum tentunya. Nah, jadi dengan Kementerian Hukum ini, kalau kita cermati, lingkupnya adalah dalam 2 aspek. Aspek pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kedua aspek pelayanan hukum. Ditambah sifatnya supporting unit kan, ada kesekjenan atau irjen. Nah, ini menjadi suatu hal yang cukup baik dalam rangka untuk ya memfokuskan lingkup dari segi tusi dari Kementerian Hukum. Ya, berarti dari yang awalnya kita 11 unit ya, Bapak, menjadi 8 unit dengan keluarnya Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan, kemudian dengan Kementerian HAM dan Kemenko. Nah, jadi kita sisa 8. Nah, di Dirjen PP ini, Pak, apakah ada perubahan nomenklatur, Pak, dari sisi unit eselon 2? Apakah masih tetap sama atau seperti apa? Karena kemarin kami sempat dengar menambah unit eselon 2 Pak ya, yang awalnya di BPN itu seperti apa Pak konsepnya? Ya, sekarang ini Dirjen PP itu ada penambahan 2 direktur. Pertama adalah Direktur Perencanaan, yang perencanaan itu memang awalnya itu tusi dari BPHN. Tapi dengan Perpres 155 tentang Kementerian Hukum bahwa perencanaan adalah tugas fungsi ada di Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Direktur perencanaan ini itu memang tugas pokoknya adalah terkait penyusunan naskah akademik, kedua prolegnas yang dari pemerintah, ya, ketiga adalah penyusunan rancangan, ya, program penyusunan PP dan Perpres yang mana setiap tahunnya Presiden itu menerbitkan Kepres terkait program penyusunan PP dan Perpres. Jadi memang kalau kita bicara proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu sudah ada di PP semua. Mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, ya, penetapan, pengesahan, dan juga pengundangan. Jadi udah 5 nih, ya, fungsi dari PP yang lingkup tugasnya pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi sekarang yang awalnya naskah akademik itu kita mengetahuinya di Dirjen di BPHN Pak ya. Sekarang menjadi di Dirjen PP. Jadi sepertinya arah kebijakan politik hukum itu semuanya ingin mensimplifikasi ya Pak Dirjen sehingga bisa lebih cepat. Nah Pak Dirjen dan sahabat Etam semuanya di manapun berada, terutama di Kaltim. Nah terhadap peraturan perundang-undangan ini tentu kita mengetahui bersama kita banyak sekali peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih begitu Pak ya. Nah kira-kira untuk kebijakan ke depan Pak saat ini di pemerintahan yang baru, apakah ada konsep baru misalnya atau seperti apa
atau langkah yang akan dicapai untuk mewujudkan atau meminimalisir hal itu, Pak Dirjen? Ya, baik. Pertama adalah seperti halnya bahwa Bapak Presiden dan Wapres punya suatu program ya. Dulu waktu zaman Pak Presiden sebelumnya itu Nawacita, sekarang Astacita. Di mana salah satu program adalah terkait penunjukan peraturan perundang-undangan tentunya kan. Jadi dalam konteks seperti ini bahwa di JNPP yaitu Kementerian Hukum itu sudah melakukan satu langkah-langkah strategis, yaitu melakukan satu analisa dan evaluasi terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan ya, mulai dari RUU, mulai dari undang-undang sampai kepada peraturan menteri. Dan ini kami sudah sampaikan Bapak Menteri, dan Bapak Menteri pun juga akan menyampaikan kepada Presiden guna untuk menyampaikan suatu peraturan perundang-undangan yang memang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan tentunya terkait Astacita. Bahkan kami pun juga memfokuskan terkait panca prioritas program nasional. Jadi dengan konteks seperti ini kami membuat tim namanya tim analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang didasarkan adalah panca prioritas ya program presiden ya dan wakil presiden. Oh, berarti ada fokus dari Astacita yang lebih difokuskan pemerintahan saat ini, Pak ya, dalam rangka simplifikasi. Nah, terkait di daerah, Pak Dirjen, sahabat Etam dan teman-teman di kantor wilayah, saat ini Dirjen PP ini kan sedang mencanangkan, Pak ya, rencana meluncurkan e-Harmon. Ini kita boleh nggak sih Pak di-spill duluan? Ini kan kebetulan kita bisa hadir, berkesempatan ketemu dengan Pak Dirjen. Apa sih yang disebut dengan inovasi harmonisasi dan bagaimana dampak di wilayah terhadap hal tersebut, Pak Dirjen? Ya, pertama adalah bahwa harmonisasi itu suatu proses ya yang harus dijalankan dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Jadi suatu peraturan perundang-undangan yang tidak diharmonisasikan maka dia cacat formil. Kalau cacat formil maka output yang dilakukan atau digunakan sebagai dasar hukum maka ini akan tidak punya suatu kekuatan hukum. Maka penting adalah bahwa harmonisasi ini harus dijalankan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Kan kalau tingkat daerah itu ada peran kantor wilayah, di sana ada perancang peraturan perundang-undangan. Maka kami berharap semua pemerintah daerah itu melakukan suatu pengharmonisasian terhadap produk hukum daerah. Nah, untuk itu maka kami berikan suatu kemudahan untuk proses harmonisasi tadi. Dengan kita melakukan suatu memanfaatkan teknik informasi, yaitu dengan kita akan launching ya besok ini, yaitu e-harmonisasi. E-harmonisasi untuk produk hukum pusat dan daerah. Dengan demikian nanti teman-teman dari daerah maupun pusat tinggal mengajukan saja melalui elektronik, nanti akan terinformasi kapan dibahasnya, kapan juga rapatnya, dan juga kapan selesainya. Dan ini pun akan dimonitor oleh kami di JNPP maupun juga Bapak Menteri Hukum. Karena nanti ada suatu informasi yang akan kami siapkan melalui dashboardnya Bapak Menteri untuk mengetahui terkait proses pengurusasian baik produk hukum pusat dan daerah. Ini salah satu komitmen Bapak Menteri dalam rangka untuk melakukan satu transformasi digital dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan di bidang Kementerian Hukum. Ya, ternyata harmonisasi itu sebetulnya tahapan proses yang sebenarnya harus dilalui, Pak ya, dan itu merupakan syarat formil dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan. Kami di wilayah kurang lebih 2 bulan sudah mulai melakukan harmonisasi, Pak. Dan salah satu kendala di wilayah itu pada saat kita mengharmonisasi tentu banyak pemerintah daerah yang mengajukan kita dalam bentuk draft yang masih dalam bentuk masih tanda kutip masih kasar, Pak. Jadi artinya seharusnya kita mengharmonisasi seperti PP, undang-undang itu kan kita tinggal menyepakati substansial gitu ya. Nah, ini bagaimana tips dan trik Pak Dirjen bagi kami perancang di wilayah gitu ya dengan Pemda ini untuk mensiasati atau supaya Pemda juga dapat mengajukan rancangan itu sudah dalam bentuk draft yang baik gitu ya. Karena tentu beberapa Pemda ini akan langsung saja menyampaikan draft ke kita begitu ya,
Karena tahu tusi kita harmonisasi begitu. Bagaimana Pak Dirjen? Ya, pertama kalau konteks harmonisasi kan dalam dua aspek ya, aspek teknis dan substantif. Teknis ini sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Substantifnya adalah harus tidak overlap dengan peraturan sederajat maupun juga tidak bertentangan dengan peraturan lebih tinggi. Itu yang kita jaga. Makanya dengan konteks seperti ini, maka dua hal ini harus kita jaga benar agar pada suatu saat diuji oleh Mahkamah Agung, ya, ini tidak cacat prosedur, tidak cacat dari segi substansinya seperti itu. Maka harmonisasi yang dilakukan oleh kantor wilayah itu harus menjaga dalam dua aspek teknis dan substantif. Teknis tadi sesuai pembentukan peraturan perundang-undangan, kedua aspek substansi asal dipastikan bahwa materi muatan yang disusun itu tidak bertentangan dengan peraturan sederajat maupun yang lebih tinggi. Nah, tentunya untuk hal seperti itu harus ada kiat-kiatnya. Pertama adalah memang peningkatan kapasitas SDM di pemerintah daerah. Maka kami juga berharap bahwa kantor wilayah dapat menyampaikan kepada Pemda menawarkan program bimbingan teknis bagi teman-teman di Pemda agar mengetahui tentang teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Aspek kedua adalah ya kursus penyusun perancang peraturan perundang-undangan. Dari itu setelah itu mereka bisa diangkat sebagai perancang peraturan perundang-undangan sebagai jabatan fungsional. Nah, tentunya kami di pusat itu akan membantu dalam rangka untuk ya pertama dari segi modul maupun juga dari segi SDM maupun juga pelatih ya atau pengajarnya. Nah, jadi kalau ini dilakukan maka ini akan mengurangi ya quote and quotes ya produk hukum daerah yang memang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kenapa? Karena ternyata ya kalau sudah ada kan berarti mereka sudah firm bahwa di daerah pun juga ada perancang peraturan perundangan. Kenapa? Kalau kita lihat ANSI di Undang-Undang 1211 tentang peraturan perundang-undangan dan perubahannya maupun juga PP 59 di mana pada saat bentukan produk hukum itu harus melibatkan tenaga perancang. Bisa dibayangkan kalau dia tidak punya tenaga perancang berarti mereka ada kelemahan dari segi substansi. Ya untungnya ada kantor wilayah. Maka saya berpikir ya pemerintah daerah diharapkan bisa ya mengoptimalkan fungsi kantor wilayah di mana di kantor wilayah itu ada tenaga perancang dan tentunya tidak hanya pada saat harmonisasi, pada saat penyusunan awal pun juga bisa dilibatkan kantor wilayah. Dengan demikian nanti pada saat prosesasi itu pun juga lebih cepat karena dilibatkan sejak awal. Kalau itu dilakukan oleh pemerintah daerah, maka ini akan memberikan suatu ya hal yang positif dalam suatu pembentukan produk hukum daerah. Kami ingat betul pada saat kami menyusun Undang Cipta Kerja, karena kurangnya peran serta masyarakat itu dibatalkan oleh MK. Nah, padahal itu bukan substansi, itu teknis. Nah, makanya penting adanya teman-teman daerah melibatkan Kanwil untuk memastikan bahwa substansi yang diatur itu sesuai kaidah-kaidah dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Itu kiat-kiatnya seperti itu, Pak Ferry. Siap. Terima kasih sekali nih Pak Dirjen. Jadi menarik ya, sahabat Etam, teman-teman perancang di daerah, kemudian tentunya kepada Pemda. Jadi harapan sebetulnya bukan hanya kami di kantor wilayah Kalimantan Timur, Bapak Dirjen, tentunya untuk seluruh Kanwil di Indonesia, Kementerian Hukum, untuk memahami begitu ya, karena konteks peran keikutsertaan perancang itu tidak ansih kita pada saat harmonisasi. Jadi itu merupakan tips dan trik, karena kita sudah mulai concern memiliki divisi sendiri, kita bisa lebih fokus sehingga proses pembentukan peraturan perundang-undangan pada saat perencanaan, penyusunan tadi Pak Dirjen menyatakan kita sudah bisa terlibat, artinya untuk kita kalau ketika di pusat Pak Dirjen izin kita nih berperangnya pada saat penyusunan gitu. Panitia antar kementerian dan lain-lain gitu bisa diundang. Nah, tadi ada yang menarik nih Pak Dirjen, sahabat Etam, salah satu trik yang disampaikan oleh Pak Dirjen yaitu kita mengadakan BIMTEK gitu ya. Nah, ini apakah ke depan tentu kita bisa berkolaborasi dengan Pemda gitu ya, mengadakan apakah itu ya kita yang melaksanakan BIMTEK untuk pertama kali atau juga dari Pemda. Nah, ini apakah nanti dari pusat diberikan istilahnya tenaga khusus
yang mengajar atau bagaimana Pak Dirjen? Ya, tentunya nanti pada saat ada suatu program BIMTEK kolaborasi dengan kantor wilayah dan juga pusat tentunya. Nanti kami akan siapkan dari segi modulnya dan juga pengajarnya ya. Dan nanti bisa dikomunikasikan ke Kanwil, kalau nanti komunikasikan kepada kami tentunya. Jadi memang di JNPP ini kan punya suatu kurikulum BIMTEK baik untuk 3 hari, 1 minggu, bahkan 2 minggu selain Suncang kan. Jadi nanti tinggal pilih saja kira-kira yang dibutuhkan tuh yang mana. Nanti masing-masing ada suatu perbedaan dari target yang akan dikembangkan. Tadi saya sampaikan bahwa di JNPP ini sudah membuat suatu analisa dan evaluasi produk hukum pusat ya. Nah, sebenarnya ini salah satu menjawab tentang Asta-Cita ya, Asta-Cita Bapak Presiden, di mana di sana ada 5 program nasional yang harus dilaksanakan baik pusat dan daerah. Maka saya titip banget ke teman-teman wilayah agar tolong dikawal produk hukum dalam rangka untuk hilirisasi dan juga untuk terkait peningkatan swasembada pangan, energi, ya lingkungan hidup ini tolong dicermati. Siap. Baik. Karena itu udah arahan Bapak Presiden yang harus kita kuatkan. Jadi cutting suatu program atau produk hukum daerah yang menghambat ya program nasional tadi. Nah tentunya nanti terkait suatu produk hukum yang terkait energi, terkait swasembada pangan, makan gizi gratis ya, dan juga terkait hilirisasi tolong konfirmasikan kepada kami. Siap. Kami siap bantu untuk hal-hal yang sifatnya sangat urgent dalam konteks mendukung program nasional. Itu. Oke. Baik Pak Dirjen. Berarti untuk materi-materi perda yang berkaitan dengan yang tadi disebutkan, kita akan lebih concern. Teman-teman perancang juga tentu akan siap mencatat itu Pak Dirjen. Ya, terima kasih. Sehingga kita bisa berkolaborasi, karena selama ini memang pada saat harmonisasi itu praktis hanya melibatkan 2 pihak saja sebetulnya. Ini yang memang kebiasaan begitu ya yang dilakukan oleh daerah gitu ya. Nanti ke depan tentunya kita harus melibatkan dari berbagai unsur Pak ya pada saat harmonisasi agar materi muatan yang diharmonisasikan benar-benar baik. Baik Pak Dirjen, tak terasa ini kita sebetulnya momen ini kan koordinasi nih. Alhamdulillah Pak Dirjen berkenan untuk berdiskusi gitu ya, membuka mengisi. Saya lupa juga ini Pak Dirjen menyampaikan bahwa acara ini itu kita membuka namanya Obsesi Siranum Pak Dirjen. Jadi obsesi itu obrolan seputar divisi peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum. Kita berbicara luas dan bisa berbagai bidang gitu ya. Dan ini juga salah satu upaya untuk mengupgrade, memberitahu satu sisi kami sebagai perancang dan tentunya kepada pemerintah daerah dan teman-teman semua sahabat Etam di manapun berada. Nah, mungkin terakhir Pak Dirjen, jika ada yang ingin disampaikan kepada kami sebagai perancang, tips and triknya ini Pak. Silakan, pertama adalah kami sangat berharap bahwa Kanwil ya Kalimantan Timur ini sebagai suatu Kanwil menjadi role model dalam rangka untuk pelaksanaan fungsi kewenangan hukum. Karena 2 aspek tadi baik bentukan maupun juga dari segi pelayanan. Kedua adalah bagi perancang, tolong optimalkan, koordinasikan pelaksanaan fungsinya kepada pemerintah daerah. Yakinkan bahwa harmonisasi yang dilakukan oleh kantor wilayah itu dapat dilaksanakan dengan baik dan juga cepat seperti itu dengan penggunaan teknologi informasi. Ketiga adalah bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas SDM pun juga kantor wilayah siap untuk bekerja sama dengan Pemda untuk melaksanakan suatu kegiatan BIMTEK ya maupun juga Suncang yang dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah daerah dalam hal penuntukan peraturan perundang-undangan. Serasa demikian Pak Ferry, Pak Kadif, semoga hal ini bisa dilaksanakan. Harapan kami adalah bahwa Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur itu menjadi suatu role model yang dapat dibanggakan, menjadi suatu tumpuan dari Kanwil yang lainnya. Serasa demikian.
Baik, baik. Terima kasih Pak Dirjen atas arahannya juga ini. Jadi ada beberapa hal tentunya bagi kami di Kanwil Kalimantan Timur pada saat kita mungkin melaksanakan MOU bukan serta-merta pada pembentukan ya peraturan perundang-undangan, tetapi juga kita bisa berkolaborasi dengan Pemda untuk peningkatan kapasitas sehingga pembentukan perundang-undangan di daerah baik dari mulai perencanaan kita terlibat, penyusunan hingga dengan harmonisasi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Baik Bapak Dirjen, terima kasih atas waktunya, perkenannya mengisi edisi pertama ini Pak, Obsesi Siranum. Jadi nanti ke depan ini akan diisi terus menerus update gitu materi-materi untuk meningkatkan kapasitas dan informasi bagi masyarakat luas. Mungkin demikian Pak Dirjen. Terima kasih sahabat Etam. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.